Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan laporan hasil observasi kami dengan tema bimbingan belajar kepada peserta didik di sekolah dasar. Baik, di sini saya Melisa Karoma sebagai moderator dan penyaji, dan rekan-rekan saya yaitu Amanda Pertiwi, Honifah Rozakiah, Kade Yusiana Putri, Komang Sarke, Leoni Putri Mucifa, Miftahul Jannah, Nis Delia Rindi, Novi Nuristiasih, dan Prana Silvia. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode wawancara, yaitu kami melakukan wawancara kepada guru dan siswa di sekolah dasar yang kami observasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian landasan teori, yaitu pengertian bimbingan konseling dan masalah belajar. Jadi bimbingan konseling itu merupakan proses pemberian bantuan terarah, kontinu, dan sistematis kepada individu agar ia dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam dirinya sehingga ia dapat hidup selaras dengan tuntunan agama. Jadi setiap pendidikan itu pasti memiliki bimbingan dan konseling yang tidak terpisahkan, karena bimbingan dan konseling itu merupakan suatu hubungan psikologis baik antara guru maupun murid. Kemudian ada masalah belajar. Jadi masalah belajar itu merupakan suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses belajarnya. Maka dari itu, dengan adanya masalah belajar yang dialami oleh siswa, maka diharuskannya untuk melakukan bimbingan, yaitu bimbingan yang dilakukan terhadap dengan gurunya terhadap murid yang memiliki masalah dalam belajarnya. Menurut Tanot tahun 2020 halaman 58, bimbingan belajar di sekolah dasar bertujuan untuk yang pertama, pengembangan sikap dan kebiasaan yang baik terutama dalam mengerjakan tugas, dalam mengembangkan keterampilan serta dalam bersikap terhadap gurunya. Kemudian yang kedua, menumbuhkan disiplin belajar dan terlatih baik secara individu maupun kelompok. Kemudian yang ketiga itu adalah untuk mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial maupun budaya. Kemudian yang pemanfaatan kondisi fisik, sosial, dan budaya itu bisa di dalam lingkungan sekolah maupun alam sekitar untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, maupun pengalaman pribadi. Selanjutnya, saya Novi Nuristiasih akan menjelaskan mengenai jenis-jenis masalah belajar di sekolah dasar. Menurut Tanot tahun 2020, murid mengalami hal seperti sangat lambat dalam belajar, yaitu keadaan murid yang memiliki bakat akademik yang kurang memadai dan perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pengarahan khusus. Selanjutnya, kurang motivasi dalam belajar, yaitu keadaan murid yang kurang bersemangat dalam belajar. Mereka seolah-olah tampak jera dan malas. Dan yang terakhir, bersikap dan kebiasaan buruk dalam belajar, yaitu kondisi murid yang kegiatannya atau perbuatan belajarnya sehari-hari antagonistik dengan seharusnya. Menurut Depdikbud pada tahun 2015, dalam Merike Jesi Tanot tahun 2020, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, lemahnya motivasi belajar. 2. Kurang intensifnya bimbingan belajar. 3. Kurangnya kesempatan berlatih atau berpraktik. 4. Tidak ada upaya untuk kesempatan reinforcement. Dan yang kelima, kurang gairah belajar karena kurang jelasnya tujuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya Komasaka akan melanjutkan yaitu tentang permasalahan-permasalahan yang ditemui di sekolah dasar. Yang pertama, pendekatan krisis. Pendekatan krisis adalah pendekatan yang dilakukan konselor kepada individu yang memiliki masalah. Di sini, pihak bimbingan konseling menunggu konseli datang menghadapnya. Kemudian pihak BK membantu menangani masalah yang dihadapi oleh konseli. Kemudian yang ketiga, pendekatan preventif. Pendekatan preventif adalah
usaha pendekatan yang dilakukan konselor kepada individu atau kelompok untuk mencegah atau mengantisipasi berbagai permasalahan agar permasalahan tersebut tidak sampai terjadi pada individu atau kelompok tersebut. Selanjutnya saya Kade Isyana Putri NPM 18160073 akan membahas tentang pendekatan remedial dan pendekatan perkembangan. Yang pertama itu pendekatan remedial. Pendekatan remedial merupakan pendekatan bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami kelemahan atau kekurangan. Tujuan bimbingan ini adalah untuk membantu memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang dialami individu. Dalam pendekatan ini, pembimbing memfokuskan tujuan pada kelemahan-kelemahan individu dan selanjutnya berupaya untuk memperbaikinya dan juga untuk menghindarkan terjadinya krisis yang mungkin dapat terjadi. Berbagai strategi dapat dilakukan untuk membantu anak seperti mengajarkan kepada anak keterampilan belajar, keterampilan bersosial dan sejenisnya yang belum dimiliki anak sebelumnya. Selanjutnya, pendekatan perkembangan. Pendekatan perkembangan merupakan usaha pendekatan yang dilakukan oleh konselor pada individu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki individu. Dalam hal ini, pihak konselor akan membantu individu memudahkan individu dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Jadi, pendekatan perkembangan menekankan pada pengembangan potensi dan kekuatan yang ada pada individu secara optimal. Selanjutnya, setiap individu memiliki potensi dan kekuatan-kekuatan tertentu melalui penerapan berbagai teknik bimbingan potensi. Kemudian kekuatan-kekuatan tersebut dikembangkan dalam pendekatan ini. Layanan bimbingan diberikan kepada semua individu, bukan hanya pada individu yang mengalami masalah. Bimbingan perkembangan dapat dilaksanakan secara individual, kelompok, bahkan klasikal melalui layanan pemberian informasi, diskusi, proses kelompok, serta penyaluran bakat dan minat. Pendekatan ini juga lebih muktahir dan proaktif. Dalam pendekatan perkembangan, kebutuhan akan layanan bimbingan konseling di SD ini muncul dari karakteristik dan permasalahan perkembangan anak didik, serta baik permasalahan yang berkenaan dengan perkembangan fisik, motorik, kognitif, sosial, emosi, maupun bahasa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rana Sylvia, NPM 18160107. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian observasi yang sudah kami lakukan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada guru di masing-masing sekolah yang kami observasi. Ada 4 pertanyaan yang kami ajukan. Yang pertama, apakah di sekolah dasar terdapat khusus guru bimbingan konseling? Yang kedua, kapan diberikannya program bimbingan dan konseling kepada peserta didik? Yang kedua, apa saja ruang lingkup bimbingan dan konseling yang diberikan kepada peserta didik? Yang keempat, apa saja permasalahan-permasalahan yang sering muncul di sekolah dasar, terutama yang berkaitan dengan peserta didik? Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah di sekolah terdapat guru khusus bimbingan konseling? Jawabannya, di setiap sekolah itu pasti terdapat guru bimbingan konseling khusus. Namun, dari beberapa sekolah yang telah kami observasi, di sekolah dasar belum ada khusus pelajaran terkait dengan bimbingan dan konseling, karena bimbingan konseling di sekolah dasar itu diampu oleh guru wali kelas masing-masing untuk menangani masalah-masalah yang dialami oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kapan diberikannya program bimbingan dan konseling kepada peserta didik? Untuk memberikan program bimbingan dan konseling kepada peserta didik itu tidak ada waktu khusus dalam pemberian program bimbingan dan konseling di sekolah dasar.
baik itu pada kelas rendah maupun pada kelas tinggi. Namun guru biasanya memberikan suatu bimbingan dan konseling kepada peserta didik yang bersangkutan atau yang memiliki permasalahan di waktu jam istirahat atau selepas pulang sekolah. Karena untuk pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah dasar diberikan mulai dari peserta didik hingga dari kelas 1 hingga peserta didik kelas 6. Nah, selanjutnya yang ketiga, apa saja ruang lingkup bimbingan dan konseling yang diberikan kepada peserta didik? Nah, di sini guru mengungkapkan bahwa ruang lingkup bimbingan dan konseling yang diberikan kepada peserta didik di sekolah dasar yaitu terkait dengan proses belajar mengajar, yaitu kesulitan belajar, memahami materi pembelajaran, bakat dan minat, hubungan sosial dengan guru dan temannya, kedisiplinan, akhlak maupun budi pekerti, tanggung jawab, serta kebersihan siswa. Nah, yang terakhir, yang pertanyaan yang keempat yang kami ajukan yaitu apa saja permasalahan-permasalahan yang sering muncul di sekolah dasar terutama yang berkaitan dengan peserta didik. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi siswa kelas rendah maupun di kelas tinggi di sekolah dasar tempat kami observasi ada 5. Yang pertama, siswa tidak mengerjakan tugas ketika pembelajaran daring ya, pembelajaran online. Yang kedua, siswa merasa kesulitan dalam salah satu mata pelajaran, yaitu terutama mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, siswa banyak mendapatkan nilai yang rendah dalam kegiatan pembelajaran daring serta bermain dibandingkan belajar, sehingga berdampak turunnya nilai-nilai siswa tersebut. Dikarenakan dalam pembelajaran online atau daring sekarang, siswa malas untuk mengerjakan tugas sehingga mendapatkan nilai yang standar atau di bawah. Yang keempat, siswa tidak memahami materi ketika kegiatan pembelajaran daring atau online. Jadi banyak sekali siswa yang tidak memahami materi pada saat pembelajaran online ini. Itu sangat disayangkan. Yang kelima, ketika kegiatan pembelajaran dimulai, siswa tidak bisa diatur oleh gurunya. Dalam hal ini, siswa lebih banyak bermain dengan teman-temannya ketika guru sedang menyampaikan materi. Nah, itu menyampaikan materi di dalam kelas. Nah, itu adalah beberapa pertanyaan yang kami ajukan untuk hasil dari penelitian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah Razakia, NPM 181600063. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai analisis dan pembahasan. Baik, langsung saja kita ke analisis dan pembahasan yang pertama, yakni siswa tidak mengerjakan tugas ketika kegiatan pembelajaran daring atau online dan juga ketika kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi dalam kegiatan pembelajaran daring atau online, guru mengungkapkan bahwa ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, bahkan sampai tidak pernah mengirimkan tugas atau PR yang diberikan oleh guru selama satu tema. Permasalahan siswa tidak mengerjakan tugas dalam pembelajaran daring dan kegiatan pembelajaran di kelas dapat dikaitkan dengan pendekatan pengembangan, karena penyebab rasa tidak ingin mengerjakan tugas tersebut timbullah dari diri siswa tersebut, yang dimana di situ siswa sangat membutuhkan bimbingan penuh dan motivasi dari luar atau orang lain, yang dimana dalam pendekatan pengembangan dapat dilaksanakan secara individual, kelompok, diskusi, proses penyaluran minat dan bakat, dan lain-lain. Itu artinya siswa dapat mengembangkan dirinya dan dan mendapat dorongan positif dari orang lain untuk memotivasi dirinya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti siswa tidak mengerjakan tugas, guru harus mampu mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik bagi siswanya, yang diharapkan
siswa dapat menerapkan sikap dan kebiasaan belajar yang efektif. Hal tersebut didampingi dengan oleh bantuan terencana yang dilakukan oleh guru dan orang tua murid. Selanjutnya, pada analisis pembahasan yang kedua, yaitu mengenai siswa merasa kesulitan dalam salah satu mata pelajaran, yakni mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam hal ini, siswa tersebut bisa membaca dan menulis, namun terkadang siswa tersebut memiliki kesulitan terkait dalam memahami makna suatu kosakata dan makna isi bacaan tertentu. Permasalahan siswa merasa kesulitan dalam salah satu mata pelajaran, yakni mata pelajaran Bahasa Indonesia, dapat dikaitkan dengan pendekatan remedial. Karena dalam pendekatan remedial dapat membantu murid dalam memperbaiki kekurangan atau kesulitan yang ada dalam dirinya. Kemudian berupaya untuk memperbaikinya yang terletak pada mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai kesulitan memahami makna isi bacaan tertentu dan memahami kosakata. Tentunya dalam pendekatan remedial instruksional disesuaikan dengan kesulitan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri, karena dalam permasalahan itu sendiri siswa memiliki kesulitan dalam pencapaian kognitifnya. Maka dari itu, sebagai seorang guru lebih baik melakukan bimbingan kepada siswa tersebut atau bimbingan belajar berupa bimbingan yang dilakukan secara individual agar guru bisa mengetahui bagaimana perkembangan kemampuan pemahaman dari siswa tersebut. Saya Miftahul Jannah, NPM 18160082. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi pada poin 3, yaitu siswa banyak mendapatkan nilai yang rendah dalam kegiatan pembelajaran daring, serta banyak bermain dibandingkan belajar, sehingga berdampak turunnya nilai-nilai siswa tersebut. Permasalahan siswa banyak mendapat nilai rendah dalam kegiatan pembelajaran daring dan banyak mementingkan bermain dibandingkan belajar dapat dikaitkan dengan pendekatan perkembangan, karena pada permasalahan ini lebih memfokuskan proses mendorong perkembangan siswa. Artinya, dalam aspek ini adalah membantu siswa mengembangkan potensinya secara optimal. Suatu pembelajaran juga dapat diimplementasikan dengan belajar sambil bermain. Jadi, belajar tersebut dapat menjadi menyenangkan dan siswa mendapatkan pembelajaran yang didapat tidak hanya bermain, dan di sini juga dapat mengubah nilai siswa yang tadinya rendah karena kurang atau bahkan tidak belajar, dan peran orang tua juga mempengaruhi dan harus mempunyai cara agar anak dapat memahami bahwa dia harus rajin dan mau belajar untuk mendapat nilai yang tinggi atau minimal tidak rendah lagi. Apabila terjadi permasalahan tersebut, seperti banyak siswa yang mendapat nilai rendah, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah guru harus mengambil tindakan untuk membantu siswa meningkatkan motivasi belajar. Selanjutnya, menurut Tanot 2020 halaman 67, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Pertama, memperjelas tujuan-tujuan belajar. Murid akan terdorong untuk belajar apabila mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Kedua, menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, merangsang, dan menyenangkan. Yang ketiga, memberikan hadiah berupa penguatan dan hukuman yang bersifat membimbing, yaitu menimbulkan efek peningkatan. Yang keempat, menciptakan suasana yang hangat antara guru dan siswa. Yang kelima, menghindari tekanan-tekanan dan suasana yang tidak menentu, seperti suasana mengecewakan, membingungkan, dan menjengkelkan. Yang keenam, menyesuaikan pengajaran dengan bakat, kemampuan, dan minat siswa. Yang ketujuh,
melengkapi sumber dan peralatan belajar. Kedelapan, mempelajari hasil belajar yang diperoleh. Dengan dilakukannya hal demikian, diharapkan motivasi belajar anak akan meningkat, sehingga dapat memperbaiki nilai mereka yang tadinya rendah menjadi mendapatkan nilai yang lebih baik dari sebelumnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leoni Putri Mujifa, NPM 18160077. Di sini saya akan melanjutkan permasalahan pada siswa, yaitu permasalahan yang keempat. Siswa tidak memahami materi kegiatan pembelajaran secara daring atau online. Jadi permasalahan ini dikaitkan dengan pendekatan pengembangan. Mengapa? Karena harus adanya bimbingan ekstra atau penuh dari guru terhadap pengajaran yang akan dicapaikan oleh siswa. Meskipun di era pandemi harus belajar jarak jauh, namun pemberian materi dan penyampaian harus benar-benar secara maksimal agar dapat dicapai oleh siswa. Jadi walaupun pembelajaran secara daring, guru harus tetap bertanggung jawab penuh atas pencapaian hasil belajar siswa. Guru di sini dapat menggunakan berbagai macam strategi, model pembelajaran, metode, serta media untuk membantu jalannya proses kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini guru harus benar-benar memaksimalkan pemaparan pembelajarannya seperti layaknya guru saat memberi pembelajaran di kelas atau belajar secara offline. Kemudian di permasalahan yang kelima, yaitu ketika pembelajaran dimulai, siswa tidak bisa diatur oleh guru, yang dimana dalam hal ini siswa lebih banyak bermain kepada teman-temannya dibandingkan memperhatikan materi dan memperhatikan gurunya yang ada di depan, yang sedang menyampaikan materi di kelas. Jadi permasalahan ini dikaitkan dengan pendekatan pengembangan, karena di sini siswa perlu bimbingan penuh agar dirinya dapat lebih menghargai gurunya, dan sang guru harus membimbing penuh secara individual agar siswa dapat menempatkan dirinya bahwa dirinya itu adalah sebagai siswa yang harus menghargai gurunya, harus berperilaku baik, harus beretika baik. Agar di sini siswa dapat menyadari juga kalau dengan dia bermain dengan teman-temannya adalah merupakan salah satu sifat yang tidak baik untuk dilakukan saat pembelajaran dalam kelas. Secara operasional, bimbingan belajar di sekolah dasar terpadu dengan proses pembelajaran secara keseluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajaran perbaikan merupakan bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan. Pengajaran yang membuat menjadi baik. Pengajaran perbaikan bisa juga pengajaran remedial terkait dengan salah satu permasalahan siswa di sekolah dasar, yaitu siswa merasa kesulitan dalam salah satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia, yang terkadang memiliki kesulitan belajar berkaitan dengan dalam memahami makna atau suatu kosakata dan makna dari isi bacaan tertentu. Upaya perbaikan sangat baik diterapkan untuk siswa dengan permasalahan sejenis, karena upaya pengajaran perbaikan sifatnya lebih khusus karena bahan metode belajar dan pelaksanaannya disesuaikan dengan sifat latar belakang permasalahan yang dialami siswa. Terkait dengan kesulitan dalam memahami makna isi bacaan tertentu, artinya penerapan pembelajaran dari guru adalah aspek penting tercapainya tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan yang poin B, yaitu peningkatan motivasi belajar. Guru berkewajiban untuk membantu siswa meningkatkan motivasi dalam belajar. Terkait dengan upaya ini sangat relevan jika digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditemui di sekolah dasar, yaitu yang pertama, siswa tidak mengerjakan tugas ketika kegiatan pembelajaran daring atau online maupun kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua, yaitu ketika kegiatan pembelajaran dimulai, siswa tidak bisa diatur oleh guru. Yang ketiga, siswa banyak mendapatkan nilai yang rendah dalam kegiatan pembelajaran daring serta banyak bermain dibandingkan belajar, sehingga berdampak turunnya nilai-nilai siswa tersebut. Dalam hal ini, siswa lebih banyak bermain dengan teman-temannya ketika guru sedang menyampaikan materi di kelas. Maka prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dalam upaya
mengatasi permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, memperjelas tujuan-tujuan belajar. Murid akan terdorong untuk belajar apabila mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, yaitu menciptakan suasana pembelajaran yang menantang, merangsang, dan menyenangkan. Artinya, jika siswa lebih banyak bermain dibandingkan belajar, mungkin siswa sudah merasa berada di titik jenuh atau bosan dengan penerapan metode pembelajaran yang kurang melibatkan keaktifan siswa di dalam kelas. Yang ketiga, yaitu memberikan hadiah dan hukuman yang bersifat membimbing, yaitu menimbulkan efek peningkatan. Bila mana perlu, artinya dengan memberikan hadiah maupun rewards atau penghargaan kepada siswa akan membangkitkan motivasi dalam minat siswa untuk belajar. Untuk mengerjakan tugas yang diberikan gurunya, pasti siswa merasakan semangat apabila guru memuji hasil pekerjaan dan tidak menjatuhkan semangatnya jika hasil pekerjaan kurang maksimal. Selanjutnya, yaitu yang keempat, melengkapi sumber dan peralatan belajar. Artinya, yaitu pemanfaatan sumber belajar dan media pembelajaran sangatlah penting karena karakteristik siswa sekolah dasar adalah senang bergerak dan senang merasakan atau memperagakan sesuatu secara langsung. Hal yang dimaksud di sini mengaruh pada penggunaan sumber dan media pembelajaran. Siswa yang tidak mengerjakan tugas maupun siswa yang tidak memperhatikan gurunya ketika sedang menyampaikan materi bisa diatasi dengan penggunaan media dan sumber belajar yang dapat mendorong partisipasi keaktifan siswa dalam pembelajaran, sehingga kegiatan pembelajaran dirasakan lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian pemaparan laporan hasil observasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.